Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Salva Balesta dari kelas 2D jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Produksi. Dalam pembuatan video ini, akan dijelaskan tentang penerapan salah satu fungsi pemrograman, yaitu fungsi CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Saya mengambil studi kasus perpustakaan. Namun, dalam studi kasus perpustakaan ini, yang saya buat hanya form yang menerapkan fungsi CRUD. Saya membuat dengan basis desktop, jadi tools yang digunakan yaitu Microsoft Visual Studio 2019, kemudian untuk servernya menggunakan SAM, control panel, lalu untuk pembuatan database menggunakan SQLio. Langkah pertama, kita nyalakan terlebih dahulu SAM-nya, dan karena hanya menggunakan MySQL saja, maka yang dinyalakan cukup yang MySQL saja. Nah, jika port ini sudah muncul 3306, artinya SAM sudah siap untuk digunakan. Setelah itu, kita buka aplikasi SQLio untuk membuat database. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita pergi ke root at localhost, kita klik kanan, lalu pilih create database. Nah, tuliskan nama database-nya, dan gunakan huruf kecil dalam penulisan nama database. Jika sudah, kita klik create ini, dan di sini saya sudah membuat, yaitu Perpus Amanda. Lalu kita klik yang tanda plus ini, kita pilih tabel, lalu klik kanan, pilih create tabel. Di sini saya sudah membuat, yaitu tabel buku. Nah, untuk penamaan seperti ini atau sesuai kebutuhan. Di sini saya memberikan nama tabelnya tabel buku. Lalu kita isikan kolom ini. Data-data yang dibutuhkan. Di sini ada kode buku, kemudian ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Ini adalah tipe datanya. Lalu ini panjang dari tipe datanya. Dan dalam setiap tabel dalam database pasti ada yang menjadi primary key. Di sini saya menggunakan atau memilih kode buku sebagai primary key-nya. Setelah itu klik save. Nah, nanti setelah kita mengklik save akan ada pertanyaan apakah ingin membuat tabel lagi atau tidak. Jika iya, kita pilih yes, jika tidak, pilih no. Di sini saya memilih no, karena saya hanya membutuhkan satu tabel saja, yaitu tabel buku. Untuk pengecekannya, apakah ini sudah benar-benar ada, benar ini sudah terbuat atau belum, kita bisa pergi ke query, lalu kita tuliskan perintah untuk men-select tabelnya, yaitu select bintang from nama tabelnya, yaitu buku, lalu bisa tekan F9 atau kita klik yang ini. Nah, di sini sudah muncul ya, database buku. Ini sudah ada isinya karena saya sudah sempat mengisikan tabel ini. Untuk mengisinya kita bisa menggunakan query insert. Nanti kita terapkan dalam pembuatan codingnya. Jika sudah, ini artinya database sudah berhasil dibuat. Lalu kita buka aplikasi Visual Studio 2019, Microsoft Visual Studio 2019, untuk memulai pembuatan programnya. Nah, untuk membuat sebuah project baru, kita pilih create a new project.
Lalu di sini saya menggunakan bahasa C# dengan basisnya desktop. Lalu pilih yang .NET Framework, kemudian klik Next, lalu berikan nama projectnya sesuai project yang akan dibuat, pilih tempat penyimpanannya, lokasi penyimpanannya, dan klik Create. Nah, di sini saya sudah membuatnya, jadi saya akan membuka. Jika membuka project, kita pilih yang Open a Project or Solution. Kita buka, nah ini, lalu klik Open. Tunggu beberapa saat sampai projectnya terbuka. Nah, jika sudah terbuka, tampilannya seperti ini. Di sini ada 3 folder. Nah, cara untuk membuat folder itu kita klik kanan, lalu pilih Add New Folder, lalu berikan nama foldernya apa saja. Di sini ada folder konfigurasi, yaitu untuk koneksi dengan server MySQL-nya. Kemudian ada folder model, ini untuk mengelola database, khususnya itu tabel buku yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang terakhir itu ada folder view. Ini untuk mendesain, ini ya folder view, isinya ini. Nah, di setiap folder itu ada kelasnya. Di folder konfigurasi ini ada kelas koneksi DB dan server. Yang pertama dibuat adalah yang server dulu. Untuk membuat kelas, kita klik kanan di foldernya, lalu pilih Add Class. Nah, untuk penamaan kelas sebaiknya diawali dengan huruf kapital. Lalu jika sudah, pilih klik Add, maka akan terbentuk seperti ini. Kelasnya kita buka untuk yang kelas server. Nah, kelas server seperti ini tampilannya. Ini sudah diberikan sintaknya. Di sini kita menambahkan using system.data karena kita memerlukan beberapa data tabel. Nah, kemudian ini adalah nama projectnya, yaitu SI Purpose Amanda di package konfigurasi. Nah, jika sudah kita buat kelas server ini menjadi abstract class, karena ini nantinya akan menjadi kelas yang tidak bisa digunakan untuk membentuk objek. Lalu tuliskan, isinya itu ada public abstract, data table, eksekusi query, string query. Ini digunakan untuk menangani select. Nah, kemudian tuliskan juga untuk public abstract integer, eksekusi non-query. Ini digunakan untuk menangani proses insert, update, dan delete, atau create, update, dan delete. Di sini saya tuliskan komen supaya tidak lupa setiap ini fungsinya untuk apa. Nah, kemudian setelah ini terbentuk untuk kelas server, kita menambahkan lagi, klik kanan lagi, add class, kita tambahkan untuk yang koneksi DB-nya. Nah, untuk koneksi DB-nya, di sini kita panggil server class karena koneksi DB merupakan turunan dari kelas servernya. Nah, turunan dalam C# ini menggunakan tanda titik 2. Jika sudah, kita tambahkan sistem.datanya dengan cara kita pilih reference, kemudian add reference, kita cari system.data.
Nah, ini sistem.data kita pilih, lalu kita klik OK. Nanti di sini akan muncul sistem.datanya. Jika ini sudah ada di propertiesnya, lalu kita panggil using mysql.data.mysql client. Ini untuk membuat objek MySQL. Objek MySQL itu seperti ini. Ini nih, MySQL connection, MySQL command, MySQL data adapter, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau sudah dipanggil, diusingkan, kita tuliskan ininya, objek dari MySQL-nya, dan kita definisikan atau dideklarasikan ini MySQL connection menjadi mcon, terus MySQL command menjadi mcom, MySQL data adapter menjadi MADP. Nah, MySQL connection ini berfungsi untuk mengkoneksi ke servernya. Sedangkan MySQL command ini untuk menangani read, insert, update, dan delete. Kemudian MySQL data adapter ini digunakan untuk menampung hasil dari data tabelnya. Setelah itu kita tuliskan konstruktornya dulu, yaitu public koneksi db class. Ini kita tuliskan lagi, mcon sama dengan new MySQL connection, ini untuk servernya, kemudian mcom, new MySQL command, MADP, new MySQL data adapter. Lalu kita tuliskan string server. Jika kita masih menggunakan komputer lokal, maka servernya yaitu localhost. Portnya 3306, ini merupakan port dari SAM-nya, ini 3306. Lalu database, nama database-nya tadi, nama database-nya yaitu Perpus Amanda. Kemudian user ID-nya itu root, ini tuh sudah default-nya, kemudian password-nya itu masih kosong. Biarkan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tuliskan metode untuk koneksinya. Ini private void buka koneksi untuk membuka gerbang koneksinya ke database-nya. Nah, kemudian ini perintahnya, jika koneksinya masih tertutup, kita try untuk membuka mcon-nya. Kemudian jika ada buka koneksi, maka ada tutup koneksi. Kita tinggal panggil saja mcon.close. Nah, kalau sudah, kita ke selanjutnya, yaitu public override integer eksekusi non-query ini. Kita tambahkan isinya atau ubah isinya menjadi seperti ini. Ini untuk mengembalikan nilainya. Ini sama dengan yang public override data tabel eksekusi query, hanya berbeda di tipe pengembaliannya. Jika ini integer kembalian sama dengan -1, nah kalau di yang override data table, data kembaliannya itu data tabel kembalian sama dengan new data tabel. Dan di sini mcom.commentText query perintahnya, kemudian madapter.select command mcom, kemudian nanti madp.fill isinya kembalian, yaitu data yang sudah terselect di database akan diisikan ke data tabelnya. Nah, kalau sudah, yang terakhir ini tutup koneksi, return kembalian. Sama persis ya, hanya bedanya tadi. Kemudian, kalau ini sudah selesai terbuat, artinya ini sudah terkoneksi
dengan database atau dengan servernya. Lalu kita menuju ke modelnya. Ini kita minimize, kemudian ke modelnya. Kita buat kelas model, caranya sama dengan klik kanan pada folder model, lalu kita tambahkan kelasnya. Kita buka. Nah, ini berisi query-query-nya. Di sini kita panggil lagi using system.datanya. Kemudian kita panggil juga using konfigurasi. Ini importkan ke kelas buku. Using konfigurasi ini kita importkan ke kelas buku karena akan dimanfaatkan. Lalu kita tuliskan isinya dari kelas buku ini. Di sini mainnya itu ada atribut, konstruktor, dan properti. Kita tuliskan dari yang atribut dulu. Atributnya seperti ini, private string, kode, judul. Ini sesuai yang ada di tabel database. Ini diberikan underscore di depan hanya untuk membedakannya. Jika sudah, kita ke konstruktornya. Public, buku, kelas. Kita definisikan seperti ini. Lalu kita tuliskan atribut tambahan dari kelas koneksi DB, yaitu ada koneksi DB kelas DB server, data table, DT table, string query, lalu kita inisialisasikan ke dalam konstruktor yang koneksi DB CLS, DB server, dan yang data table, Kita inisialisasikan ke sini. Menjadi seperti ini. Setelah itu, kita tuliskan untuk propertinya. Propertinya seperti ini. Public string kode, set kode sama dengan value. Ini sampai sesuai yang ada di tabel database. Jika ini sudah, maka kita langsung menuju ke metode. Yang pertama itu untuk mengecek. Metode untuk mengecek apakah sebuah data itu sudah ada atau belum di database-nya. Dengan cara public boolean, apakah ada string kode. Ini untuk menselect dari data buku di mana kode bukunya ini yang kita ambil. Nah, ini untuk menampilkan data. Ini fungsi ini, select from buku, where kode buku. Karena select, maka menggunakan eksekusi query. Kemudian, jika total barisnya lebih dari 0, maka true. Kemudian return check. Lalu kita coba. Jika sudah dituliskan seperti ini, untuk metode apakah ada pengecekan, kita menuju ke view, kita buatkan desain. Nah, ini check, ini adalah button. Kita bisa menambahkan dengan klik toolbox-nya. Kita pilih, kita cari button, lalu kita drag ke sini. Nah, ini lalu kita tuliskan teksnya, diganti menjadi check. Lalu untuk memudahkannya, kita berikan nama buttonnya, yaitu check_btn. Lalu ini, nah jika sudah terbentuk, untuk button check, kita double klik. Nah, ini untuk private void check button klik, kita tambahkan fungsinya seperti ini. If buku apakah ada, dilihat dari kodenya. Jika data sudah ada, maka tampilkan message box data sudah ada. Jika belum, tampilkan message box data tidak ada. Lalu kita coba jalankan. Kita start.
kita bisa tekan F5. Nah, ini kita cek, ini diabaikan dulu ya teman-teman, kita hanya melihat untuk yang button check-nya dulu. Kita masukkan 03, ini anggap saja tidak ada ya teman-teman. Kita cek, nah data tidak ada karena di dalam database tabel kita belum mempunyai kode buku dengan nomor 03. Oke, kita cek lagi untuk kode buku 01, kita cek. Nah, data sudah ada. Ini data sudah ada karena kita sudah mempunyai kode buku dengan 01. Oke, lalu kita close. Kita tambahkan untuk metode yang selanjutnya yaitu simpan atau create. Kita menuju ke model, ke kelas buku, lalu kita tambahkan query untuk simpan, yaitu insert into buku, values ini seperti yang ada dalam database, tabel database-nya. Dengan server eksekusi non-query. Jika sudah, kita ke desainnya, kita tambahkan button untuk simpannya, lalu kita double klik, dan kita tambahkan instruksi seperti ini, dengan message box. Jika data berhasil disimpan, maka akan memberitahu bahwa datanya berhasil disimpan. Lalu coba kita jalankan apakah fungsi ini berhasil atau tidak. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan kode buku 03, judul bukunya, lalu pengarangnya. Kita misalkan stoknya itu 5, lalu kita simpan. Dan ternyata fungsi ini sudah berhasil, yaitu data berhasil disimpan, kita oke, dan sudah masuk ke dalam tabel database-nya. Nah, untuk pembuatan data grid view seperti ini, kita close, kemudian kita menuju ke data grid view ini, kita ke toolbox-nya, di data kita masukkan data grid view, kemudian tanda panah kita klik, kita add kolomnya. Nah, untuk nama kolom ini jangan sampai ada spasi, kemudian untuk header teksnya boleh ada spasi, lalu kita add, kemudian kita edit kolomnya. Nah, untuk data property name, ini sesuai dengan yang ada di tabel database-nya. Kemudian kita juga bisa mengatur lebarnya. Lalu kita oke, kemudian kita menuju ke kelas buku, kita tambahkan untuk menampilkan data grid view-nya, yaitu dengan query select from bukunya. Maka nanti akan muncul data grid view yang sesuai dengan tabel di database. Lalu ini kita panggil di formnya di sini. Nah, void tampil data grid view dot data source sama dengan buku dot tampil semua. Kemudian kita double klik di sini. Nah, nanti dipanggil juga di form load-nya yang tampil data. Nah, kemudian kita lanjut untuk button selanjutnya, yaitu button ubah. Kita tambahkan juga untuk button ubah dan button hapusnya. Nah, untuk button ubah, query-nya kita masuk lagi ke buku kelas,
untuk yang button ubah, query-nya yaitu update buku berdasarkan stok. Nah, ini karena update, dia menggunakan eksekusi non-query. Lalu kita kembali ke form desainnya, kita double klik. Nah, ini untuk ubah sama seperti void simpan, namun bedanya di sini. Jika mengubah, kita manggil ini ya, buku.stock yang akan diubah sama dengan stock txt.text buku.ubah berdasarkan kodenya. Kemudian, kita coba untuk jalankan apakah fungsi ini berhasil atau tidak. Nah, kita akan merubahnya, kita pilih data yang akan dirubah, kita rubah stoknya. Misalkan stoknya menjadi 8, lalu kita ubah. Nah, akan ada pertanyaan, apakah Anda yakin akan mengubah data? Jika iya, kita klik yes, jika tidak, kita klik no. Ini kita klik yes, lalu oke, maka data sudah berhasil diubah. Kemudian yang terakhir yaitu untuk button hapus. Kita masuk lagi ke model, ke kelas buku, lalu masukkan query untuk button hapusnya, yaitu delete from buku berdasarkan kode bukunya. Dan ini merupakan eksekusi non-query. Lalu masuk ke form design, double klik di button hapus. Nah, untuk button hapus, kita menjalankan instruksi seperti ini. Masih sama, hanya beda di sini. Kemudian, jika sudah, kita coba jalankan apakah fungsi ini berhasil atau tidak. Kita pilih data yang akan dihapus, lalu kita hapus. Nah, maka akan ada pertanyaan, apakah yakin untuk menghapus data? Kita klik yes, oke. Nah, data sudah berhasil dihapus. Untuk penerapan fungsi CRUD dalam data buku perpustakaan sudah berhasil. Kita bisa untuk menyimpan, mengubah, dan menghapus. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.